الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, khususnya Bapak kita wakil dari Kemenag yang kami hormati, dan juga secara umum para pemerintah kita, penguasa kita yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin, khususnya di Indonesia ini. Allah berikan keamanan dan ketenteraman. Allah berikan keadaan negeri yang Masya Allah penuh rahmat, dan Allah berikan barakah minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Dan itu sudah tidak bisa diingkari. Mereka yang melihat Indonesia sebagai zamrud katulistiwa, seperti permata hijau. Ini harus disyukuri. Harus kita menyatakan dengan lisan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah yang dengan kenikmatannya segala kebaikan menjadi sempurna. Dan juga kita yakini di hati kita bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. La bihaulina wala biquwwatina. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena jasa-jasa kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita barakah. Yang ketiga,
adalah kita ucapkan dengan amaliyah kita, dengan perbuatan kita, dengan kita berpegang pada agamanya, pada Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di lisan dengan ucapan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Di hati keyakinan bahwa ini dari Allah, la haula wala quwwata illa billah, enggak ada upaya dan daya kekuatan kita kecuali dengan bantuan Allah. Dan yang ketiga, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan pengamalan, dengan perbuatan kita, dengan kita berpegang pada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, berpegang pada ayat-ayat Al-Quran, berpegang dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, azakumullah. Lebih-lebih lagi ketika kita melihat di negeri-negeri lain, khususnya apa yang akan kita bahas, yaitu problem-problem, konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, peperangan demi peperangan, pertumpahan darah, maka kita semakin bersyukur di negeri kita masih dalam batas-batas minim, walaupun tetap terjadi teror-teror kecil dari beberapa pihak-pihak yang bodoh tentang Islam, dari beberapa kelompok-kelompok yang tidak mengerti agama Allah, nggak mengerti sunnah, nggak mengerti ajaran Nabi-Nya yang penuh rahmat. Tetapi dibandingkan dengan apa yang terjadi di Suriah atau di Irak atau di Yaman atau di negeri-negeri lain di Timur Tengah, kita sedih melihat fitnah demi fitnah, bencana demi bencana, yang kita mengkhawatirkan jangan sampai konflik tersebut merembet sampai ke Indonesia. Kita khawatir sebagaimana seluruh penduduk negeri ini dan para penguasanya, sebagaimana mereka-mereka yang lebih-lebih lagi bertanggung jawab dalam masalah keamanan, apakah dari kepolisian ataupun dari militer, semuanya khawatir jangan sampai konflik itu kemudian meluas sampai ke negeri-negeri lain, sampai ke negeri kita ini yang kita cintai. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sungguh enggak akan ridha Yahudi dan Nasrani kepada kalian kaum muslimin hingga kalian ikut millah mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan lan tarda, enggak akan ridha. Maka jelas makar-makar mereka, rencana-rencana jahat mereka selalu diarahkan kepada kaum muslimin, dan khususnya negeri-negeri yang mayoritasnya kaum muslimin, yang banyak jumlah kaum musliminnya. Mereka bidik, mereka letakkan provokator-provokator, mereka letakkan di sana orang-orang yang membuat panas situasi dan berharap terjadinya konflik berkepanjangan, berharap hancurnya negara muslimin, berharap peperangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, muslimin melawan muslimin. Dan mereka orang-orang kafir tersebut akan bisa memancing di air keruh dan mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, sudah kita katakan bahwa konflik-konflik yang terjadi, yang pada puncaknya adalah peperangan, pertumpahan darah, kehancuran sebuah negeri, itu dimulai
dari perkara-perkara yang dianggap kecil, dianggap remeh. Dimulai dari perkara-perkara yang dianggap oleh mereka ini tidak mengapa. Ternyata itu merupakan percikan api kecil yang semakin lama semakin besar, menjadi kobaran api yang membakar sebuah negeri, bukan sebuah kota atau kampung, membakar sebuah negeri. Na'udzubillahi min dzalik. Khairullahazakumullah. Dianggap perbedaan biasa. Munculnya pemahaman Syiah Rafidhah di Yaman, digerakkan oleh Houthiyun. Biasa. Itu sudah lama. Mencaci maki sahabat yang mulia Abu Bakar wa Umar, dianggap itu kan pendapat mereka. Mencaci maki Aisyah radhiyallahu taala anha, enggak apa-apa, itu pendapat mereka. Sampai kemudian menyampaikan satu pemikiran wilayatul faqih. Wilayatul faqih. Wilayah adalah kepemimpinan, faqih adalah orang yang dianggap alim, bahwa kekuasaan dan kepemimpinan itu haknya al-faqih. Siapa al-faqih? Tokoh-tokoh Syiah tersebut, tokoh-tokoh alim ulamanya, mereka lah yang berhak untuk memimpin. Mulai dimasukkan pemikiran-pemikiran seperti itu, yang terjadi adalah pemberontakan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, wilayah kecil. Satu wilayah dikuasai, wilayah kedua dikuasai, wilayah ketiga, terus pertumpahan darah. Ternyata ujung-ujungnya pemberontakan besar, peperangan dan pertumpahan darah. Bahkan sampai presidennya meminta bantuan kepada penguasa-penguasa muslim yang lain, meminta bantuan pada Saudi, Kuwait, Qatar dan lain-lainnya, karena sudah terlalu besar dan tidak mampu. Lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah peperangan, pertumpahan darah, dan sekian banyak korban, bukan hanya harta dan nyawa. Sekian banyak anak-anak kecil terlantar, bahkan terbunuh. Sekian banyak para wanita yang terlantar dan terbunuh. Kaum muslimin yang saya hormati, lain lagi di Suriah. Kali ini penguasanya yang dimasuki dengan pemikiran Syiah, kemudian mulai menindas rakyatnya dan menekan, bahkan sampai dengan diktator membunuh dan memerangi rakyatnya. Maka mereka yang tidak sadar bahwa terjadilah konflik berikutnya. Belum lagi konflik-konflik politik yang terjadi di tempat-tempat lain, apakah di Mesir misalnya, ataupun di negeri yang lain. Di Saudi terjadi ledakan-ledakan bom. Sudah pernah terjadi di Khabar, sudah pernah terjadi kemudian di Ihsa, terjadi pula di perbatasan Saudi dengan Yaman, peledakan-peledakan tersebut. Dari siapa? Yang di perbatasan dari pihak Houthiyun, sama orang-orang Syiah yang ada di Yaman. Sedangkan yang di Ihsa dan di Khabar dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, dari tokoh-tokoh Al-Qaeda, tokoh-tokoh teroris dunia. Alhamdulillah, penguasa bersikap tegas, ditangkap mereka dan dihukum dengan hukum mati mereka, karena mengorbankan nyawa maka dihukum dengan nyawa. Kaum muslimin yang saya hormati, apa problem yang terjadi di Mesir dengan demonstrasi besar-besaran? Kurang lebih urusan politik, urusan perebutan kekuasaan, urusan yang biasanya mereka katakan sebagai perjuangan mendirikan daulah Islamiyah. Kalau
penguasanya muslim, bersyukurlah kalian, wahai rakyat Mesir maupun wahai rakyat Indonesia. Penguasa kalian muslim, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kemudian berpikir ingin meruntuhkan apa yang sudah terbentuk untuk membuat bangunan yang belum tentu kalian bisa bangun. Apakah kalau kalian meruntuhkan apa yang sudah terbentuk dengan baik, kemudian kalian bangun, kalian bisa akan membangun lebih baik? Belum tentu. Dan apakah penguasa yang kalian jadikan penguasa yang maksum, yang tidak punya kesalahan, yang tidak punya kekeliruan? Tidak mungkin. Ujung-ujungnya yang kalian angkat juga manusia, dan manusia tetap memiliki kekurangan, kesalahan, kekeliruan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menyatakan pada kalian gantilah penguasa yang zalim dengan penguasa yang saleh, tidak. Tidak menyatakan gantilah penguasa yang korupsi, kolusi dan nepotisme, ganti dengan penguasa yang jujur. Bukan itu perintahnya. Tapi perintah Rasulullah SAW adalah isbiru hatta talaqawni 'alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu ke aku di dalam jannah, di telaga haud. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan akan munculnya penguasa-penguasa yang qulubuhum qulubus syayatin ala juthmanil ins, yang hati-hati mereka seperti hati-hati setan di tubuh-tubuh manusia. Kata para sahabat, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf? Ya Rasulullah, tidak akan kita lawan mereka dengan pedang-pedang kami? Kata Nabi, jangan. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Sabarlah, hendaklah kalian tetap taat, tetap tunduk, jangan melawan. Walaupun dirampas hartamu dan dipukul punggungmu. Kaum muslimin yang saya hormati, disuruh untuk sabar. Engkau ditangkap, engkau dipukul punggungmu, dirampas hartamu, itu fitnah yang sifatnya pribadi. Tapi kalau engkau mengerahkan manusia, memprovokasi muslimin untuk melawan penguasa, ammatil balwa, fitnahnya semakin besar. Ammatil fitnah, fitnahnya semakin luas. Jangan berpikir pribadimu, tapi berpikir umat Islam. Berpikirlah secara global. Jangan berpikir kurang ajar, saya ditangkap, saya harus melawan supaya kamu selamat, supaya kamu keluar dari penjara, supaya kamu begini, supaya kamu begitu, dengan mengorbankan sekian muslimin. Ini barakallahu fikum adalah da'i-da'i yang berkhianat pada umat. Ini adalah da'i-da'i yang mementingkan dirinya sendiri. Berbeda dengan mereka para ulama ketika mereka ditangkap oleh penguasa Mu'tazilah, penguasa sesat. Ketika dicambuk dan disiksa, datang kaum muslimin, datang Al-Marwazi, wahai imam, kenapa kita tidak melawan? Kenapa kita tidak lawan saja? Kalau engkau perintahkan kami melawan, niscaya kaum muslimin akan melawan. La, jangan, kata Imam Ahmad. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Lihat ikhwan fillah, a'azakumullah. Yang dipikirkan oleh seorang imam ahlus sunnah adalah darah kaum muslimin, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Darah pribadinya tertumpah, tersiksa di penjara, dicambuk, tetapi yang beliau pikirkan darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Berbeda dengan tokoh-tokoh Khawarij hari ini, berbeda dengan tokoh-tokoh Hizbiyin hari ini, tokoh-tokoh aliran sesat yang ketika ditangkap sebagai teroris
membisikkan pada teman-temannya, kalian harus melawan, keluarkan aku. Tidak berpikir umat, tapi berpikir dirinya pribadi. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekian banyak nasihat, dan ini nasihat untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, apakah di Timur Tengah ataupun di Asia Tengah ataupun di Asia Timur, di seluruh dunia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di sahihaihima. Kalimatnya man ra'a min amirihi syai'an yakrahu. Siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia tidak sukai, maka hendaklah sabar. Falyasbir, kata Nabi. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Ini perintahnya. Siapa yang melihat penguasanya dalam keadaan kamu tidak suka kepadanya, kepada perbuatannya, pada sikapnya, falyasbir, maka hendaklah bersabar. Hadis yang kedua, Nabi menyatakan, amma ba'd fa innakum satarawna ba'di utratan fasbiru hatta talaqawni. Kata Nabi SAW, amma ba'd, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku nanti penguasa-penguasa yang zalim, yang curang. Ithratan atau usratan maknanya kecurangan, mengambil hak rakyat, menindas rakyatnya, memperkaya dirinya. Ini zalim, ini isra, mementingkan dirinya sendiri. Kata Nabi SAW, qala innakum satarawna, kalian akan mendapati penguasa-penguasa yang seperti ini. Fasbiru, maka sabarlah kalian hatta talaqawni, sabarlah sampai kalian bertemu aku, kata Nabi. Kaum muslimin itu para pemberani. Kaum muslimin itu bukan pengecut, bukan penakut, tetapi kaum muslimin selalu dibimbing dengan sunnah Rasulullah SAW. Selalu dibimbing dengan ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira mereka para ulama itu pengecut dan penakut. Kenapa enggak melawan penguasa? Bukan pengecut, bukan penakut. Mereka pemberani. Tetapi kalau melawan penguasa muslim, berarti melawan muslimin. Kalau melawan muslimin, berarti kita melanggar ucapan Allah dan Rasulnya. Kalau melanggar ucapan Allah dan Rasulnya, tidak. Para ulama ahlus sunnah tidak menganjurkan, tidak memerintahkan, dan memerintahkan kita untuk sabar sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru hatta talqawni, sabarlah sampai kalian bertemu aku. Hadis yang ketiga, ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, telah melarang kami, tokoh-tokoh besar kami. Siapa tokoh-tokoh besar beliau? Kalau beliau sendiri seorang sahabat, tentunya yang dimaksud adalah para sahabat kibar, para sahabat besar. Mereka menyatakan, la tasubbu umara'akum, jangan kalian cerca penguasa-penguasa kalian. Wala taghushuhum, jangan kalian khianati penguasa-penguasa kalian. Wala tubghiduhum, jangan kalian benci pada penguasa-penguasa kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wasbiru, dan sabarlah. Fa innal amra qarib, sesungguhnya perkaranya dekat.
urusannya sebentar lagi akan ada jalan keluar. Immastarah atau isturih, bisa jadi dia istirahat atau diistirahatkan. Artinya dia istirahat, dia wafat, meninggal dalam keadaan selamat, agamanya selamat. Atau usturih, diistirahatkan dari penguasa yang durjana, Allah wafatkan, Allah ganti dengan yang lain. Immastarah wa immasturih, sabar, sebentar lagi akan ada jalan keluar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Nahana kubarauna, kita dilarang oleh pembesar-pembesar kita, ulamanya, para ulama, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, untuk kalian jangan mencerca penguasa, jangan memusuhi penguasa, jangan mengkhianati penguasa, bertakwalah kepada Allah, sabarlah, sesungguhnya urusannya sebentar lagi selesai. Mereka para teroris, para pemberontak yang melawan muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, adalah orang-orang yang tidak pandai berhitung. Orang-orang yang tidak pandai berhitung, tidak mengerti 1 dengan 1000 itu banyak mana. Tidak paham dia 1 dengan 1.000.000 itu banyak mana, sehingga berpikir dengan sempit. Kaum muslim yang saya hormati, sehingga kedoliman penguasa membawa korban 1-2 ketika melawan korbannya 2 juta. Ketika terjadi peperangan sesama muslimin di sebuah negeri, berapa korbannya? Sedikit. Begitu kita dalam keadaan sabar, penguasa yang zalim dengan sayananya merampas harta, menangkap orang dan seterusnya. Tapi berapa kerugiannya? Sekian. Tapi ketika melawan yang katanya dengan people power, dengan kekuatan rakyat, berapa korbannya? Berapa harta yang hilang? Besar mana? Berhitung. Biar tahu mana yang lebih besar. Sebagaimana yang kemarin kita singgung tentang apa yang terjadi di Sudan. Penguasa yang boleh membunuh sekian muslimin, ratusan bahkan bisa sampai ribuan dalam sekian tahun. Tapi ketika rakyat melawan, korbannya 2 juta orang. Mana yang lebih besar fitnahnya? Fitnah penguasa yang zalim satu fitnah. Tetapi ketika rakyat melawan penguasanya, maka ammatil balwa, ammatil fitnah. Semakin merata fitnah, semakin besar fitnah, semakin menyala api fitnah di seluruh penjuru negeri. Berfikirlah dengan baik, berfikirlah dengan cerdas, pandai-pandailah berhitung. Dima'ul muslimin, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin tidak murah. Darah kaum muslimin ini sangat mulia, sangat tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah terakhir, khutbatul wada', berpesan. Dan tentunya pesan terakhir itu perkara yang penting-penting, karena ini pertemuan terakhir. Makanya di antara yang dipesankan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang kafir terdahulu, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. La tarji'u ba'di kuffaran, jangan kalian kembali menjadi seperti kafir-kafir terdahulu. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Artinya kalian jangan saling bunuh, wahai kaum muslimin. Jangan seperti orang-orang jahiliyah, ribut sedikit urusan tanah, bunuh. Urusan pertandingan kuda, bunuh. Dan tidak selesai hanya dengan satu pembunuhan,
bayar darah, hutang darah, melawan terus tegus sampai berperang dengan peperangan-peperangan yang tidak henti. Bahkan ada peperangan yang lamanya sampai 100 tahun di masa jahiliyah, yang disebabkan hanya masalah pacuan kuda Daesh wal Ghabra. Mereka ribut, kemudian saling bunuh dan berperang, dan mereka mewariskan pada anak cucunya, wahai anak cucuku, mereka musuh kalian, mereka memiliki hutang darah atas nenek moyang kalian, nenek moyang kalian dibunuh, dibantu oleh mereka. Puaskan, lampiaskan dendam nenek moyangmu pada mereka. Itu pesannya, itu wasiatnya. Bagaimana bisa berhenti? Laula, kalau saja bukan karena Allah, kalau saja bukan karena agama, gak akan bisa berhenti. Kata mereka, kata orang-orang Arab ketika itu, mustahil akan bersatunya Aus dan Khazraj abadan, selama-lamanya. Tidak mungkin mereka bisa bersatu. Ternyata Aus masuk Islam, Khazraj masuk Islam, dan menjadi bersaudara, berpeluk-pelukan. Maka semua orang-orang Arab, kawan dan lawan, terheran-heran. Kok bisa? Sudah 100 tahun berperang bisa bersatu mereka. Naam, alhamdulillah. Naam, alhamdulillah, mereka bersatu dengan kalimat Allah. Mereka bersatu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaum muslimin yang saya hormati, ini nikmat yang Allah ingatkan dalam ayatnya Al-Quran. Wadhkuru ni'matallah alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya bermusuh-musuhan, tetapi fasbahtum bini'matihi ikhwana, ternyata kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Udhkuru, ingat nikmat itu, ingat nikmat Allah atas kalian yang kalian tadinya bermusuh-musuhan, bertikai, berperang, tetapi dengan agama Allah, dengan Islam, kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Dan kalian yang tadinya di pinggir jurang neraka, Allah selamatkan kalian. Udhkuru, ingatlah itu. Kaum muslimin yang saya hormati, maknanya diingat adalah disyukuri kenikmatan ukhuwah, kenikmatan persaudaraan, kenikmatan persatuan. Ini karena Allah Subhanahu wa taala, dari Allah yang harus disyukuri. Dan kenikmatan itu kaitannya dengan agama Allah, kaitannya dengan syariat Allah, kaitannya dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka peganglah kuat-kuat agama kalian, kalian akan terus mendapatkan nikmat ukhuwah. Teruslah kalian berpegang dengan Quran dan Sunnah, kalian akan terbimbing untuk bersaudara, bersatu padu. Tetapi sebaliknya, kalau keluar dari agama, keluar dari Sunnah Rasulullah SAW, keluar dari ayat-ayat Al-Quran, keluar dari dalil-dalil, keluar dari jalan Rasulullah, terancam. Apa ancamannya? Terancam akan tercabut kembali ukhuwah itu. Terancam akan tercabut kembali nikmat itu. Kaum muslimin yang saya hormati, nikmat itu kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang namanya kenikmatan itu kalau kalian syukuri, kata Allah, akan aku tambah. Tetapi kalau kalian ingkari, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat berat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan cukup berat, cukup besar kalau azab itu berbentuk dicabutnya kembali kenikmatan. Itu sudah cukup dahsyat. La in syakartum, kalau kalian syukur akan ditambah kenikmatan itu. Kalau kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat, akan Allah cabut kembali. Itu sudah dahsyat. Apalagi Allah katakan inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih, adzabud dunya wa adzabul akhirah. Apa kata Allah tentang nikmat?
Allah Subhanahu wa taala lam yaku mughayyiran ni'matan an'ama 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, Allah enggak akan merubah satu kenikmatan yang telah Allah berikan pada satu kaum. Allah enggak akan rubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka sendiri yang menyebabkan berubahnya kenikmatan itu. Artinya, jangan kalian salahkan yang menakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian salahkan yang menakdirkan, tetapi bertanyalah mengapa Allah cabut kembali kenikmatan itu. Bertanyalah apa kesalahan kita kok tiba-tiba kita mendapatkan suatu bencana, perpecahan, pertikaian, peperangan, pertumpahan darah. Apa sebab? Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta, Allah tidak akan merubah kenikmatan itu tadi sampai mereka sendiri yang menyebabkan dirubahnya kenikmatan itu. Maka kaum muslimin yang saya hormati, jangan berpikir itu karena mereka Arab. Wah, jangan Islam Arab. Islam Arab itu Islam konflik. Bukan urusan turunan Arab atau bukan Arab. Konflik bisa terjadi di mana saja. Tetapi penyebab konflik itu apa? Dan penyebab kenikmatan ukhuwah dan persaudaraan itu apa? Sudah dijawab dalam sekian banyak ayat. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus. Inilah ayat ini, Al-Quran ini, ajaran ini sirati mustaqimah. Ini jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Jangan cari jalan lain, kalian akan terpecah belah dari jalannya. Lihat, sudah disebutkan sebab persatuan, sudah disebutkan pula sebab penyebab perpecahan. Penyebab persatuan, kata Allah, fattabi'uh, ikuti jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Kita tidak rebutan jalan yang lurus. Oh saya, oh kami, jangan. Jangan rebutan kamilah yang benar. Enggak. Yang benar Al-Quran, yang pasti benar, dan As-Sunnah yang pasti benar, ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terbukti sahih, pegang kuat-kuat. Audu alaiha bin nawajiz. Maka ikutilah itu. Kata Allah, fattabi'u, ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, dan jangan ikuti ajaran-ajaran lain, ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran sesat. Saya tanya pada antum sekalian, dalam sejarah Islam pertama kali pertikaian terjadi kapan dan apa penyebabnya? Di zaman Rasulullah SAW masih aman tentram, di zaman Abu Bakar masih aman tentram, di zaman Umar masih aman tentram, sampai Umar terbunuh oleh seorang Majusi. Dan ternyata di antara kaum muslimin ada yang gembira dan menulis buku, riwayat Bakri Batni Umar. Dulu judulnya Sejarah Terbongkarnya Perut Umar, Terobeknya Perut Umar, sang jurdana, sang pengkhianat. Siapa itu? Syiah Rafidhah. Punya buku tentang Umar bin Khattab, kasus robeknya perut Umar katanya. Setelah itu muncul berduyun-duyun para demonstran dari Mesir, dari Kufah, berdatangan ke Madinah, menuntut Utsman bin Affan untuk mundur. Ghawwaiyun, orang-orang bodoh, juhal. Thartharun, para pengacau-pengacau,
tokoh-tokoh sahabat tidak ada yang ikut bersama mereka. Generasi pertama yang masih tersisa, semuanya menjadi benteng hidup yang membentengi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan mereka semua membela dengan dirinya atau dengan mengutus anak-anaknya. Kalau sudah terlalu tua biasanya mengutus anak-anaknya. "Wahai anak-anakku, berangkat. Lindungi Utsman bin Affan, Amirul Mukminin." Sampai mereka sudah semakin berani. Mereka meminta, "Wahai Amirul Mukminin, perintahkan pada kami untuk melawan mereka. Perintahkan pada kami untuk menghalau mereka dengan pedang-pedang kami." Kata Utsman bin Affan, "Jangan. Dima'ul muslimin. Jangan. Darah kaum muslimin. Aku enggak akan mengucapkan satu kalimat yang dengan kalimatku tertumpah darah kaum muslimin. Jangan." Kenapa? Karena beliau radhiyallahu taala anhu melihat yang memberontak ini, para demonstran ini muslimin, salat dan puasa, maka bagaimana mungkin akan diperangi? Maka beliau tidak mengucapkan satu kalimat pun yang memerintahkan untuk melawan mereka, sampai kemudian beliau terbunuh, terluka, dan tetesan darah pertamanya terjatuh pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjamin akan membalas beliau, membalas untuk beliau. Fasayakfikahumullah, kata Allah, fasayakfikahumullah, Allah akan mencukupi kamu dari mereka. Berarti pertumpahan darah yang terjadi pertama kali dalam sejarah Islam adalah ketika mereka, para kelompok pemberontak, kelompok Khawarij dan kelompok Syiah Rafidhah mulai memerangi muslimin. As-Sabaiyah, Abdullah bin Sabah, yang kemudian dia mengangkat tinggi-tinggi Ahlul Bait katanya, kemudian mencaci maki seluruh sahabat yang lain. Khawarij yang berpemahaman bahwa penguasa yang zalim, penguasa yang jahat harus diturunkan dan harus diganti. Kalau tidak mau dibunuh, halal darahnya. Ini pemahaman baru. Ini ajaran baru yang tidak pernah dikenal oleh salaf, nggak dikenal oleh muhajirin, nggak dikenal oleh para sahabat, tidak dikenal oleh ansar, nggak dikenal. Di zaman Abu Bakar, zaman Umar nggak dikenal. Kaum muslimin yang saya hormati, apa yang dikenal oleh mereka, para sahabat? Ini yang kita baca tadi. Yang dikenal oleh para sahabat adalah man ra'a min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang melihat pada penguasanya ada sesuatu yang dia tidak sukai, sabarlah. Dan kalian akan melihat penguasa-penguasa yang curang, mementingkan dirinya sendiri, mengkhianati rakyatnya. Kata Nabi, sabarlah sampai kalian bertemu aku. Nanti akan muncul penguasa-penguasa yang hati mereka hati-hati setan dalam tubuh-tubuh manusia. Ya Rasulullah, apakah tidak kita perangi? Jangan, selama mereka masih menegakkan salat. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Penguasa, walaupun kamu anggap dengan ilmu yang kamu punya, wah ini berarti kafir, kayak pengikut-pengikutnya semua kufar. Sebagian besar mereka menganggap dia masih muslim. Artinya pembelanya muslimin, tentaranya muslimin, pelindungnya muslimin, pendukungnya juga muslimin. Yang kalau kalian perangi orang ini, kalian memerangi muslimin. Hati-hati. Apalagi Utsman bin Affan, apalagi ternyata penguasanya adalah Khalifatul Rasyid, khalifah yang lurus, Khulafa Rasyidin. Salah satunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan jangan berpikir, oh itu kan masa lalu, itu kan kejadian lama, beda dengan zaman sekarang. Iya, memang itu kejadian lama, tetapi bukan berarti sudah tidak ada. Bahkan
jelas-jelas dalam bukunya ditulis bahwa pemberontak-pemberontak itu lebih lurus agamanya daripada Utsman sendiri. Ditulis, membela pemberontak, menyalahkan Utsman. Dalam buku Keadilan Sosial dalam Islam, ditulis oleh Sayyid Qutb. Dan itu di masanya, masa terbitnya, saya pernah melihat cetakan yang ke-15. Artinya sudah diulang cetakan itu sekian kali, 15 kali di masyarakat di Indonesia dengan terjemahan. Demikian pula buku Khilafah dan Kerajaan Maududi, mencerca sahabat, membela para pemberontak. Bagaimana? Sudah berapa kali dicetak di negeri ini. Dan buku-buku yang seperti itu dari Ikhwanul Muslimin banyak beredar, khususnya di masa-masa tahun 80-an atau kurang dari itu atau sekitar itu. Kalau saya masuk ke toko buku, merem, saya ambil sembarang, mesti dapatnya buku Ikhwanul Muslimin. Iya, saking banyaknya buku itu. Kaum muslimin yang saya hormati, artinya ajaran Khawarij tadi terus diajarkan, ajaran Khawarij tadi terus dikembangkan atau terus disebarkan di masyarakat, khususnya anak-anak muda. Disebarkan waktu itu di kalangan anak-anak SMA dan di kampus-kampus. Dan saya waktu itu masih SMA. Buku-buku yang saya beli hampir semuanya buku-buku Ikhwanul Muslimin, Sayyid Qutb, Maududi, Qardawi, dan semuanya. Alhamdulillah, saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab-kitab para ulama yang membantah mereka. Hakikatul dakwah Ikhwanul Muslimin, hakikat dakwah kaum Ikhwanul Muslimin kayak apa? Dibongkar kesesatan mereka, bahwa mereka mengajarkan pemikiran Khawarij. Mungkin kalian heran kalau mereka menganggap bahwa masalah salat, masalah puasa, masalah haji itu katanya bukan masalah yang terpenting. Bukan masalah yang terpenting. Iya, mereka katakan demikian dalam bukunya. Siapa? Sayyid Qutb? Bukan Sayyid Qutb, Maududi, yang dikira Masya Allah bukunya bagus. Ternyata dia katakan bahwa salat itu latihan, haji itu latihan, puasa itu latihan untuk perjuangan mendirikan sebuah negara Islam. Oh, jadi yang paling penting itu negara Islam. Harusnya rukun Islam itu ditambah satu lagi, jadi 6. Yang pertama adalah mendirikan daulah Islamiyah. Yang lain itu hanya latihan. Salat latihan ketepatan waktu, latihan baris berbaris, latihan disiplin, latihan. Puasa latihan untuk berlapar-lapar dalam perjuangan. Haji latihan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat, dalam jumlah banyak, dalam jumlah jutaan manusia. Ini adalah latihan untuk menjadi pejuang-pejuang yang mendirikan daulah Islamiyah, yang meruntuhkan daulah-daulah kufar. Siapa yang dimaksud kafir? Dijawab oleh Sayyid Qutb dalam bukunya Fi Dhilalil Quran. Ra'aitu fi dhilalil Quran, aku lihat di bawah naungan Al-Quran bahwa semua manusia bergelimang kekafiran. Masjid-masjid yang mengumandangkan kalimat la ilaha illallah ternyata isinya para murtadin. Lihat silakan lihat bukunya, silakan buka tafsirnya yang dinamakan tafsir padahal bukan tafsir. Berarti dianggap semua kufar kecuali kelompok kecil yang sembunyi-sembunyi di rumah-rumah, maksudnya dia dan kelompoknya. Berarti yang dimaksud tadi kufar adalah semua muslimin kufar yang tidak berjalan di jalan mereka. Dan kemudian sholat, puasa, haji, semua itu hanya latihan untuk perjuangan yang lebih besar, untuk ibadah yang lebih besar. Disebutkan oleh dia ibadah yang awam, yang lebih besar, yaitu mendirikan sebuah kekuasaan Islam. Maka hati-hati, jangan tertipu.
ketika situsnya Aman Abdurrahman, tokoh Khawarij di Indonesia ini, bahkan tokoh ilmiahnya yang ngasih dalil, yang ngasih hujjah, yang ngasih syubhat-syubhat, itu Aman Abdurrahman. Di situ sih dia gambarkan dan dia nukilkan video-video ISIS, dan di antara video-video itu selalu menggambarkan peperangan lawan murtadin. Wa haula'il murtadin, mereka para murtadin dibantai, kita bunuh, kita penggal leher mereka, kita tembak kepala mereka. Siapa murtadin? Hati-hati, jangan kemudian terbawa mereka perjuangan melawan kufar. Bukan. Yang dimaksud murtadin adalah mereka muslimin, orang-orang awam yang dianggap ini, yang dianggap itu, dianggap murtad. Bahkan kelompok mereka sendiri yang datang dari Indonesia, ketika melihat kejanggalan-kejanggalan tersebut, dia ingin memisahkan diri. Tapi sayang sekali, ketahuan dan dikejar, dan kemudian dihukum mati. Kasihan, kasihan. Bukan dibunuh oleh kufar, tapi dibunuh oleh temannya sendiri, oleh kelompoknya sendiri, karena dianggap akan memisahkan diri. Siapa yang memisahkan diri, siapa yang meninggalkan mereka, dianggap kafir, halal darahnya. Ini khonibina hazakumullah. Bahkan beberapa gambar-gambarnya yang dipetik oleh mereka, terucap kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah sebelum dihukum mati. Terucap kalimat yang sangat jelas, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah, ana muslim, aku muslim, aku muslim. Tetap ditembak kepalanya oleh dia, oleh mereka. Apakah ini yang dikatakan sebagai perjuangan yang lebih tinggi daripada sholat dan puasa dan haji? Alhamdulillah, mereka membikin onar, membikin berbagai macam kekacauan di sana. Mudah-mudahan mereka tidak akan pernah berhasil masuk ke Indonesia. Alhamdulillah, kaum muslimin yang saya hormati. Di sini beberapa kejadian wallahi menggelikan. Yang di Cirebon, di tempat saya sendiri, Masjid Mapolres, dia sholat Jumat bawa bom. Kira-kira adakah orang muslim yang menganggap bahwa itu perjuangan Islam? Insya Allah semua muslimin akan berkata itu perjuangan syaitan, perjuangan iblis, perjuangan orang-orang kafir. Karena yang dirusak sholat Jumat, yang dirusak masjid Allah, yang dirusak kaum muslimin. Astagfirullah, astagfirullah. Dan mana yang menggelikan? Gak ada yang mati kecuali dia sendiri. Gak ada yang mati kecuali dia sendiri. Atau beberapa orang mati di Tamrin. Siapa yang terbanyak? Mereka ya mati sendiri. Ini betul-betul membuat sebuah pertanyaan besar. Ini ajaran apa? Dan siapa dalangnya? Jangan-jangan dalangnya orang kafir. Karena nggak ada menguntungkan muslimin dari segi apapun. Apakah menguntungkan muslimin? La wallah, tidak, demi Allah, tidak menguntungkan dari sisi apapun. Yang korbannya muslimin, yang takutnya muslimin, yang gelisah muslimin, yang terteror muslimin, yang dicurigai akhirnya muslimin. Oh, bikin pengajian, haji apa ini? Siapa ini? Kenapa ini? Dari mana asalnya? Khawatir. Apa bukan rugi itu? Rugi gara-gara mereka. Enggak ada keuntungan untuk Islam sedikit pun. Alhamdulillah, cepat ditangani oleh pemerintah kita, oleh kepolisian kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak akan ada yang lebih besar dari itu, atau enggak akan lagi terjadi terulang yang seperti itu. Apa yang mereka lakukan katanya supaya tahu bahwa ISIS masih eksis, supaya tahu bahwa ISIS masih eksis. Astagfirullah. Ternyata ujung-ujungnya hanya selfie, ingin menunjukkan siapa saya.
Siapa diri saya? Nih lihat, hebat kan? Yang saya hormati. Mereka adalah orang-orang yang membuat kekacauan di tengah kaum muslimin. Dan mereka adalah orang-orang yang mencoreng gambaran indah umat Islam. Mereka adalah yang mencoreng gambaran indah ajaran Islam. Islam itu indah. Islam itu rahmah. Islam itu kasih sayang. Islam itu lembut. Islam itu penyayang. Tapi gambaran itu mulai berkurang. Karena apa? Karena munculnya kelompok-kelompok Khawarij. Karena munculnya kelompok-kelompok sejenis ISIS, Jamaah Islamiyah, Islam Jamaah, atau yang sejenisnya. Akhirnya dikira Islam itu seperti itu. Maka mulai mereka bikin karikatur. Nabi Muhammad bawa bom. Tapi kufar dari dulu memusuhi Islam. Bukan baru sekarang, dari dulu memusuhi Islam. Yang saya tanya, kenapa dia membuat karikatur seperti itu? Bukankah karena gambaran yang mereka lihat dari teroris? Bukankah karena gambaran yang mereka lihat dari gerakan-gerakan sejenis ISIS, mereka dan sejenisnya? Iya kan? Dari situ. Artinya kalian ikut andil untuk mencoreng gambaran agama Allah. Sehingga barakallahu fikum, perlu diketahui, aliran yang paling jelek digambarkan dalam sunnah, dalam hadis, adalah aliran Khawarij. Silakan lihat. Rasulullah SAW sebutkan tentang masalah Khawarij, betapa jeleknya mereka. Digambarkan oleh Rasulullah SAW pertama, yakhrujun, mereka keluar dari Islam kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Itu sudah serem sekali. Sehingga para ulama, sebagian mereka menganggap kafir Khawarij. Karena dikatakan yakhrujuna minal Islam kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Bukan anak panah dari busurnya, bukan. Tapi dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Tembus. Karena ekstrimnya, karena kerasnya, masuk dalam Islam, kebablasan, keluar dari sisi lain. Itu sudah gambaran yang mengerikan, gambaran kufur. Disebutkan dalam hadis lain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man qataluh. Sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Dan sejelek-jelek mereka adalah bangkai-bangkai mereka. Syarrul qatla tahta adimis sama. Mereka adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Lihat, adakah aliran yang dikatakan sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit selain Khawarij? Abu Umamah Al-Bahili dituntun oleh Abu Ghalib rahimahullah memasuki Masjid Damaskus dalam keadaan di sana ada kepala-kepala Khawarij. Dia melihat kepala-kepala tersebut, meneteskan air mata, termasuk salat 2 rakaat. Setelah salat, beliau kembali keluar melihat kepala-kepala Khawarij dalam keadaan air mata beliau mengalir. Maka Abu Ghalib bertanya, "Ya Aba Umamah, mengapa engkau menangis? Engkau tidak lihat? Amatara, engkau tidak lihat kepala-kepala ini? Syarrul qatla tahta adimis sama. Ini sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka." Abu Umamah heran karena beliau menangis. Ternyata ketika ditanya malah mencela. Dikirakan kasihan muslimin. Ternyata beliau malah mencercanya. Ini adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kata Abu Ghalib, "Tetapi mengapa engkau menangis?" Aku menangis karena bukankah mereka tadinya muslimin? Bukankah mereka tadinya orang-orang yang berada dalam agama Islam, dalam ajaran Islam? Kaifa
fa'ala bihimus syaitan. Bagaimana syaitan memperlakukan mereka sampai menjadi seperti ini. Berarti yang membuat beliau sedih adalah mereka tadinya muslimin kok bisa sesat sampai menjadi syarrul qatla tahta adibis sama, menjadi sesat, menjadi kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ini menunjukkan bahwa aliran Khawarij adalah sejelek-jelek aliran. Disebutkan oleh beberapa ulama bahwa aliran-aliran sesat yang paling sesat, yang paling jelek, dua: Syiah, Rafidah dengan Khawarij. Dua golongan ini golongan yang paling berbahaya, yang paling jelek. Mengapa demikian? Apa kaitannya? Kaitannya dengan darah. Kaitannya dengan darah. Beberapa kelompok-kelompok sesat yang lain tidak begitu mengarah kepada darah. Tetapi yang paling berpotensi untuk menumpahkan darah, membuat peperangan-peperangan adalah Syiah, Rafidah dengan Khawarij. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sudah kita sebutkan tadi darah kaum muslimin. Rasulullah SAW menyatakan la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ternyata di khutbah yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna dima'akum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal balad Allahumma ashhad. Di khutbah yang sama Rasulullah SAW bertanya, tahukah kalian hari apa ini? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Bulan apa ini? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Negeri apa ini? Walaupun mereka tahu itu negeri Mekah, tapi mereka khawatir Nabi akan mengganti dengan nama lain. Maka mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi, bukankah hari ini hari yang haram, hari yang suci? Bukankah bulan ini bulan haram, bulan yang suci? Bukankah negeri ini negeri yang haram, negeri yang suci? Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya darah kalian haram, suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Ala hal balagh, bukankah aku sudah menyampaikan? Ketika mereka menjawab, engkau sudah menyampaikan ya Rasulullah, maka Nabi mengangkat tangannya ke langit dan menurunkannya kepada kaum muslimin. Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Saksikanlah bahwa Rasulullah SAW sudah menyampaikan. Saksikanlah bahwa Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa darah kaum muslimin suci seperti sucinya hari Arafah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya negeri Mekah. Bukankah saya sudah menyampaikan kepada kalian? Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Kami ahli sunnah sudah memperingatkan pada kaum muslimin bahwa darah kaum muslimin haram, darah kaum muslimin suci, tidak halal untuk ditumpahkan, seperti sucinya hari Arafah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya negeri Mekah. Ala hal balagh, bukankah aku sudah menyampaikan? Maka ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, berarti perkara ini perkara yang sangat penting sampai beliau minta persaksian. Bukankah aku sudah menyampaikan? Kalau terjadi pertumpahan darah sesama muslimin, jangan salahkan agama Allah, jangan salahkan ajaran Rasulullah, jangan salahkan ajaran ahli sunnah wal jamaah, jangan salahkan ajaran salafiyah. Abadan. Bahwa kita memperingatkan kaum muslimin dari bahaya pertumpahan darah kaum muslimin, memperingatkan umat Islam bahwa terorisme bukan ajaran Islam, memperingatkan umat bahwa yang namanya pembunuhan terhadap muslimin yang tidak halal itu tidak dalam Quran, tidak dalam sunnah, tidak diajarkan. Perbedaan madhab terjadi sejak zaman para ulama, perbedaan furu'iyah terjadi sejak sekian ratus tahun.
Apakah mereka menghalalkan darahnya? Tidak. Apakah mereka membolehkan untuk saling membunuh? Tidak. Bahkan hukum-hukum qisas sekalipun, siapa yang membunuh dibunuh, siapa yang berzina dirajam, yang pernah muhsan, pernah menikah, itu pun bukan hak rakyat jelata, itu pun bukan hak kita, haknya penguasa. Kalau penguasa menerapkan, Allah akan berikan pahala besar. Kalau mereka tidak menerapkan, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'alaina illa al-balagh. Tidak atas kita para da'i ahli sunnah kecuali menyampaikan, mengingatkan, menasihati. Maka ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, yang namanya agama ini nasihat, bukan pemaksaan. Yang namanya agama nasihat. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kaum muslim yang saya hormati, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ketika menyembelih seekor kambing, bilang pada budaknya, kalau kamu sudah selesai, yang pertama kali kamu beri tetangga kita Yahudi. Ada yang bertanya, Yahudi? Apakah Yahudi? Kamu kasih dia? Iya. Karena Rasulullah SAW berkata, tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Sampai aku khawatir kalau tetangga itu akan mewarisi. Karena Jibril selalu mengingatkan Nabi, pentingkan tetangga, pentingkan tetangga. Orang-orang kafir memiliki sekian keadaan, yang sebagian besar adalah orang-orang yang justru kita tunjukkan keindahan Islam pada mereka. Semoga mereka memasuk Islam. Masya Allah, saya barusan mendengar ucapan Kapolri, hendaklah kita tunjukkan kebijakan, hikmah Islam, agar orang-orang di luar Islam akan tertarik dengan agama ini. Bukan sebaliknya. Kafir dhimmi tidak boleh dibunuh. Kafir yang terikat janji tidak boleh dibunuh. Kafir tamu tidak boleh dibunuh. Kafir yang tidak mengganggu tidak boleh dibunuh. Allah katakan, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik pada mereka dan berbuat bijak, adil pada mereka. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ayat ini dibuang kemana oleh para teroris itu? Ayat ini dibuang kemana oleh mereka Khawarij, pemberontak, pengacau. Ayat ini dibuang kemana? Maksud kami bukan membunuh muslimin, kami rencananya akan membunuh orang-orang asing yang ada di sana. Kalaupun orang asing kafir, boleh dibunuh. Kalau kafir dhimmi, kafir muahad, hadisnya sangat jelas, Nabi menyatakan, man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat janji, maka enggak akan mencium bau surga. Demikian pula dhimmi, man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi, maka enggak akan mencium bau surga. Sedangkan kafir sebagai tamu, Rasulullah SAW didatangi oleh utusan Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah, nabi palsu, jelas kafirnya. Datang dua orang menyatakan, aku utusan Rasulullah Musailamah al-Kadzdzab. Tentunya enggak mengatakan al-Kadzdzab. Kami adalah utusan Musailamah Rasulullah kepada engkau Rasulullah. Kita bagi wilayah, wilayah ini wilayah kamu, wilayah ini wilayah kami dan Rasul kami. Enggak kurang ajar itu, sangat kurang ajar. Apakah Nabi tidak marah? Marah. Rasulullah SAW marah dan menyatakan pada dua orang tadi, wallah lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Wallahi, kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Kalau boleh bunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Apa maknanya? Maknanya Allah tidak mengizinkan untuk membunuh tamu.
Allah tidak mengizinkan untuk membunuh utusan-utusan. Allah tidak mengizinkan untuk membunuh orang-orang kafir sebagai utusan atau sebagai tamu. Lihat ikhwan fillah, azakumullah. Agama Islam itu indah, tapi dirusak oleh Khawarij. Agama Islam ini indah, tapi dirusak oleh haula terfarun, para pengacau, orang-orang juhal, orang-orang bodoh yang Nabi menjuluki mereka sufahaul ahlam, hudatsaul asnan. Kata Nabi SAW bahwa mereka itu muda-muda umurnya dan dangkal-dangkal pikirannya, bodoh, kekanak-kanakan, dangkal pikirannya, nggak ngerti agama. Itu mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka ditulis pula oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri, hafizahullah, ulama kita yang masih hidup sekarang ini, melihat konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah dan sekitarnya, bahkan seluruh dunia, maka beliau menulis risalah. Risalah itu dikasih judul oleh beliau Surat untuk Masyarakat Muslimin, atau Surat untuk negeri-negeri dan bangsa-bangsa muslimin dimanapun mereka berada, Syu'ub al-Islamiyah. Kata beliau hafizahullah, bahwasanya apa yang terjadi di tengah umat Islam ini, dari perpecahan, pertikaian sampai peperangan sesama mereka, semuanya disebabkan karena mereka tidak mengindahkan wasiat Rasulullah SAW. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasy. Ini wasiat, masih kata beliau, wasiat yang menjaga darah kaum muslimin, wasiat yang menjaga persatuan kaum muslimin, wasiat yang menjaga negeri-negeri kaum muslimin, wasiat yang akan menjaga agama dan dunia kaum muslimin. Apa wasiatnya? Pertama, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya makna bertakwa adalah mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menerapkan Al-Quran dan Sunnah karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi SAW, was-sam'i wat-ta'ah. Hendaklah kalian tunduk dan taat pada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak dari Ethiopia. Saya katakan bekas budak karena budak gak mungkin jadi pemimpin, karena masih dimiliki oleh orang lain. Artinya dari turunan budak, turunan rendah, dari Ethiopia, dari golongan turunan hitam. Bahkan dalam riwayat Mujadda, terpotong hidungnya, cacat, tetap dengar dan taat. Ini wasiat kedua. Wasiat pertama, kalau dilanggar apa jadinya? Kesesatan. Kalau sesat menyimpang apa jadinya? Ya tadi, perpecahan juga. Kata Abu Qilabah, mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallus sayf. Tidaklah satu kaum mengada-adakan satu ajaran baru, ajaran sesat, kecuali mesti ujung-ujungnya akan menghunuskan pedang. Tapi sebelum sesat, kalau tidak takwanya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, bagaimana? Kata Syekh Salfiq Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri, hafizahullah, kata beliau, dosa-dosa itu pula yang membawa bencana pada umat. Baca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah-musibah yang menimpa kalian itu karena sebab perbuatan-perbuatan kalian, dan Allah sudah memaafkan yang sekian banyaknya. Artinya adab yang turun karena dosa-dosa kalian. Sama dengan ayat lain, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr
bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Karena apa? Bima kasabat aydin nas, karena perlakuan tangan-tangan manusia. Karena dosa-dosa. Berarti dengan dosa-dosa akan turun azab, turun bencana, dan bisa jadi bencananya dalam bentuk fitnah, dalam bentuk peperangan saudara, muslimin melawan muslimin, itu azab. Berarti wasiat pertama, wasiat yang menjaga darah kaum muslimin, menjaga persatuan kaum muslimin, menjaga sebuah bangsa kaum muslimin, yaitu bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Yang kedua, was-sam'i wat-tha'ah, dengar dan taat pada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi, walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Artinya jangan kalian menentang, jangan kalian memberontak, jangan kalian melawan. Walaupun penguasa kalian cacat, terpotong hidungnya, dituntun buta matanya, walaupun pemimpin kalian dalam keadaan terpotong tangannya, ka'anna ra'sahu zabibah, kata Nabi, mukanya, kepalanya seperti kismis, anggur yang kering, hitam berkerut-kerut, tetap tasma' wa tuti', dengar dan taat pada penguasa kalian. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Dan kata Nabi, nanti kalian akan melihat perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, dengan ajaranku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini barakallahu fikum adalah penyebab terjadinya ketentraman, persatuan, kalau wasiat ini kita pegang kuat-kuat. A'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham kalian. Bertakwa pada Allah, taat pada penguasa, dan kemudian pegang sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran sesat. Hati-hati dari ajaran-ajaran dan aliran-aliran baru, aliran-aliran sesat. Nasallallahu alaihi wasallam. Dengan 4 wasiat ini, insyaallah satu bangsa akan terjaga dan akan diberi oleh Allah barakah minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Kita lanjutkan insyaallah setelah istirahat sejenak, beberapa menit, 10 menit atau seperempat jam, dan kita lanjutkan insyaallah pada sesi yang berikutnya. Barakallahu fikum.